Terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat pagi adik-adik yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Salam sejahtera semuanya. Mungkin kita mulai share screen aja ya Mbak ya. Untuk mempersingkat waktu ya. Iya, silakan Pak. Mohon maaf ya adik-adik ya, karena saya ya ada waktunya 30 menit ya. Biasa paparan saya sekitar 2 jam, jadi nanti banyak yang saya skip untuk sebagian besar informasinya ya. Nah, ini untuk ITB sendiri, kita mulai aja. Jadi ini yang belum tahu kayak sejarah ITB dan lain-lain, saya paparkan. Seperti tadi ya, jadi ITB ini berdiri, jadi kita DS-nya 2 kali sebetulnya ya, pada tanggal 3 Juli dan tanggal 2 Maret 59. Jadi awal berdirinya ITB itu pendidikan tinggi di Indonesia pada abad 20 ketika Hindia Belanda datang ke Indonesia ya. Jadi karena apa? Karena kita perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia juga, adik-adik ya. Jadi dulu tanggal 3 Juli 1920 didirikan namanya The Technic Hogeschool School at the Bandung namanya ya. Dulu hanya satu fakultas namanya The Faculty of Technic Wittersam ya. Dan itu jurusan juga namanya The Advancing The Wergen Waterbow ya, atau teknik sipil mungkin yang sekarang. Nah, kemudian tahun 4445 Jepang kependudukannya beralih ya ke Jepang, berubah nama dari TH ke BKD Bandung Kogyo Degaku ya, nggak berlangsung lama karena 45 kita merdeka, berubah lagi namanya adik-adik, berubah lagi menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung ya. Nah, kebetulan tahun 46 kita hijrah ke Yogyakarta ya. Di Yogyakarta namanya masih tetap STT Bandung, tapi di Yogyakarta. Yang sekarang berkembang menjadi salah satu universitas besar di sana, namanya Universitas Gadjah Mada, adik-adik. Nah, tahun 64 itu berubah nama lagi menjadi Universitas ya, Van Indonesia, Universitas Indonesia untuk teknik dan ilmu alat dan ilmu pasti ya. Nah, kemudian tepatnya tanggal 2 Maret 59 itu berdiri dengan nama Institut Teknologi Bandung. Jadi kalau satu abad itu Perguruan Tinggi Teknik Indonesia atau PTTI, dan untuk Institut Teknologi Bandung sendiri itu dengan kita ke-61 untuk DS-nya adik-adik ya. Nah, mungkin tadi kenal ya, salah satu lulusan pertamanya Insinyur Soekarno ya, terus beliau yang meresmikan juga untuk ITB-nya sendiri adik-adik ya. Nah, kalau mungkin kalian kenal untuk alumni-alumni yang sangat berkontribusi besar untuk negara kita ya, salah satunya ada Insinyur Soekarno, presiden kita pertama, ada presiden kita ketiga, Profesor B.J. Habibie, ada level menteri, budayawan, terus gubernur ya, yang sekarang lagi in itu untuk e-commerce ya, CEO ya, karena kita ITB juga salah satu PTN terbesar SIA sebetulnya ya, untuk CEO, untuk level CEO untuk e-commerce ya adik-adik. Nah, ini kalau kita lihat kita ada Insinyur Soekarno ya, beliau 1920 sampai 1926 ya di TH-nya. Beliau mengambil jurusan teknik sipil mungkin sekarang ya. Kalau Profesor B.J. Habibie, beliau mengambil teknik mesin, dulu masih namanya Universitas Indonesia untuk teknik ya, tahun 54 adik-adik. Ya, sebelahnya ada Kang Emil ya, beliau juga salah satu pengajar di ITB dulu ya, cuman sekarang sudah tidak karena sudah menjadi Gubernur Jawa Barat, dulu Wali Kota Bandung. Nah, yang tengah ini Bapak Arifin Panigoro, mungkin banyak orang yang tidak kenal ya, beliau teknik elektro dulu, elektro 73, beliau yang memegang Medco Indonesia, jadi sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas terbesar di Indonesia, adik-adik. Dan satu angkatannya ada di bawahnya Profesor Dr. H.C. Hatta Rajasa ya, beliau pertambangan tahun 73 juga, cuman beliau banyaknya di kementerian, hampir menjabat 4 ya kementerian, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sampai ke Menteri Riset dan Teknologi. Nah, yang mungkin belum pada kenal yang bawah ya, yang perempuan satu-satunya di gambar ini, beliau adalah Nur Hayati Subakat. Jadi kalau yang kakak kelasnya pernah ke ITB, beliau kemarin yang meresmikan PT Paragon Inovasi ya, salah satunya yang memberikan beasiswa banyak juga ke ITB, karena banyak alumni yang memberikan beasiswa ya ke ITB. Jadi kalian kalau nanti kuliah di ITB nggak usah khawatir untuk biaya adik-adik. Beliau angkatan 75 dari Sekolah Farmasi dan salah satu lulusan terbaik juga di Sekolah Farmasi. Nah, yang sebelah kiri mungkin kalian kenal ya, karena sering in di media ya, baik di televisi, Panji ya, Panji Prawiaksono ya, beliau juga selain penyanyi, penulis buku, aktor juga ya, terus rapper juga ya.
Terus ini juga stand up comedian juga ya. Beliau desain produk tahun 97 kalau nggak salah ya. Nah, sebelahnya ada CEO-nya Bukalapak ya, Ahmad Zaki. Jadi Ahmad Zaki ini dulu bertiga dengan Fajrin Rashid ya, yang menjadi salah satu direksi di Telkom sekarang, dan satu lagi Nugroho Hendro Cahyo ya, beliau mendirikan 2010 itu mendirikan Bukalapak ya. Nah, Zaki ini lulusan Teknik Informatika tahun 2004 adik-adik. Nah, untuk prestasi sendiri mungkin karena kita perguruan tinggi tertua di Indonesia, mungkin pengalamannya lebih ini ya, karena di World Class University juga kita lagi memperbaiki ranking yang sekarang 313, untuk kedepannya kita memperbaiki ranking di 200 besar dunia adik-adik ya. Mudah-mudahan kita tercapai untuk tahun sekarang. Nah, ini untuk kampusnya yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi ITB kita multi kampus sekarang, ada di kampus Jatinangor, Ganesha, ada di Ganesha di Bandung ya, ada di kampus Jatinangor di Sumedang, dan satu lagi di Cirebon. Jadi kampus pertama di Bandung ini ikonnya ya. Jadi dari 50 program studi, 12 sekolah fakultas di ITB, kalian yang memilih 40 program studi lama di ITB itu nanti bakal kuliah dari semester pertama sampai lulus itu di sini adik-adik ya. Dan di Bandung ini, kalau kalian mau tahu, ITB adalah salah satu kampus terkecil luasnya di Indonesia ya. Kita kurang lebih 28 hektar adik-adik ya. Kebayang kampus lain itu di atas 280, apalagi nanti yang kuliahnya di IPB itu 580 hektar ya. Kita kecil banget ya, 28 hektar ya. Dan kalau kalian kuliah di Ganesha 10 ini wajib jalan kaki ya kemana-mana, karena nggak boleh pakai kendaraan ya. Nah, yang di Jatinangor ini luasnya lebih luas, 47 hektar. Ya, siapa aja yang kuliah di sini? Ini bagi mereka yang mengambil program studi Jatinangor. Ada 10 program studi baru ya. Jadi nanti kalian tahun pertama di Ganesha 10, tahun kedua itu pindah ke Jatinangor. Dan satu lagi ini yang kelas Cirebon ya. ITB Cirebon ini khusus untuk kelas paralel dari program studi yang ada di Ganesha 10 adik-adik ya. Tahun kemarin kita ada 3 dari Kria, PWK, dan Teknik Industri. Sekarang ada 7 program studi. Dan mungkin kemungkinan tahun-tahun ke depannya akan bertambah adik-adik. Nah, itu untuk multi kampus ITB. Nah, sekarang untuk ini yang kelas 12 mungkin ya. Ini ada namanya USM ITB atau ujian saringan masuk. Penerimaan ITB itu ada apa aja. Jadi ITB sendiri, ini saya kasih link ya, karena kalau saya jelaskan itu sangat panjang. Jadi kalau kalian bertanya bagaimana masuk ITB, caranya bagaimana, syaratnya apa aja, itu lengkap di website yang USM ITB ACID. Sangat-sangat lengkap. Jadi untuk penerimaannya, ITB kita 3 yang reguler ya, dan satu lagi nanti ada yang kelas internasional adik-adik. Jadi ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Jadi kebetulan untuk SNMPTN, karena seleksi nasional masuk perguruan tinggi untuk seluruh PTN di Indonesia, itu sama ya, tidak berbayar dan hanya mengupload nilai atau rekam jejak berupa raport ya dari semester 1 sampai 5 nanti. Nah, nanti kalian upload, nanti ada seleksi baru keluar pengumuman. Nah, kalau SBMPTN ini namanya seleksi bersama. Jadi nanti dikelola oleh masing-masing panitia lokal PTN negeri masing-masing ya. Kalau ITB berarti panitia lokal di ITB sendiri. Nah, ini berbayar ya, karena pengelolaannya itu kalau tahun kemarin 150.000 adik-adik ya. Ini via cari aja nanti untuk cara pembayarannya, biasanya via bank. Nanti kalian setelah melakukan konfirmasi, mohon maaf, terus nanti kalian akan ujian namanya UTBK atau ujian tulis basic komputer. Nanti setelah ujian itu kalian dapat nilai. Nah, nilainya tersebut nanti didaftarkan di SBMPTN ya. Nah, kalau tidak lolos SNMPTN, SBMPTN, nggak usah khawatir, karena kita ada jalur yang ketiga, namanya seleksi mandiri atau SMITB. Nah, cuman bedanya, ingat ya, seleksi mandiri ITB itu tidak ada ujian. Jadi seleksi mandiri ITB itu kalian hanya mengupload nilai raport kalian, ya, rekam jejaknya, dan nilai UTBK, hasil UTBK yang kalian daftarkan di SBMPTN. Jadi kalau kalian mungkin pengen nanti ada kesempatan di seleksi mandiri, ya nilai UTBK-nya harus besar ya, adik-adik ya, harus tinggi. Nah, itu untuk USM ITB. Nah, ini untuk kuotanya, SNMPTN kita ada 35%, SBMPTN 35%, dan seleksi mandiri 30%. Nah, kalau di ITB kita ada namanya tingkat kesulitan relatif. Nah, ini biasanya yang sering ditanyakan adik-adik ya. Jadi saya milih teknik apa aja nih yang sulit di ITB. Nah, di sini, ini kalau di ITB salah satu strategi kalian untuk masuk ITB. Tapi ingat ya, ini tergantung dari pelamar dan nilai pelamar yang masuk ITB. Ya, jadi kalian misalnya tahun sekarang yang biasanya tinggi itu kayak STAY, FTI, FTMD, nah itu tinggi ya biasanya dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 fakultas sekolah. Nah, nanti kalian lihat. Jadi kalian nanti dikasih 2 program studi, pilihannya pilih yang mana?
Kalau misalnya pilihannya yang sangat tinggi, itu pilihan kedua coba yang lebih tinggi atau tinggi ya. Jadi jangan yang sangat tinggi dua-duanya, kecuali nilai kalian sangat bagus ya. Nah kalau misalnya kalian agak ragu, nanti pilih yang sangat tinggi, baru nanti pilihan keduanya yang lebih tinggi atau yang tinggi. Karena nanti di pilihan kedua, siapa tahu ada kesempatan untuk nilai yang kalian daftarkan itu lolos di yang pilihan kedua adik-adik. Nah, yang tadi itu jalur reguler ya, kalau yang kelas internasional, ini di ITB kita waktunya di luar SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri, tapi masih di bulan-bulan antara Januari sampai Agustus ada ya. Karena ini ada beberapa gelombang ya, dan kalau kemarin itu ada 4 gelombang ya, nanti silahkan daftar, karena persyaratannya beda ya, kayak IBT TOEFL, AP, terus IQ TB-nya, dan lain-lain. Cuman di kelas internasional ini kita baru ada 7 ya, kalau di webnya 6, karena yang satu tahun sekarang nggak dibuka, ada sains teknologi farmasi, teknik lingkungan, teknik kimia, ada teknik mesin, sama teknik dirgantara, dan satu lagi manajemen dari SBM. Nah itu untuk seleksi masuknya. Nah karena ini untuk sistem pendidikan, mohon maaf, kita ada sarjana S1, ada magister S2, ada doktoral S3, dan kita juga punya profesi ya. Jadi nanti kalau kalian mau lanjut di apoteker atau keinsinyuran ya, ada program profesi. Jadi nanti dapat gelar insinyur ya dan apoteker. Nah, karena tadi waktunya hanya 30 menit, jadi saya tidak bisa memaparkan untuk fakultas sekolah yang ada di ITB secara detail ya. Jadi fakultas dan sekolah di ITB kita sebetulnya ada 12 sekolah fakultas dibagi dalam 7 fakultas dan 5 sekolah. Jadi untuk membedakannya sih mudah. Kalau fakultas biasanya rumpun keilmuannya itu agak berjauhan atau tidak selinier. Kalau sekolah itu biasanya rumpun keilmuannya itu selinier, bahkan turunannya dari program studi sebelumnya. Ya. Nah, karena mohon maaf, ini ada kelompoknya satu lagi, ada kelompok. Jadi kalau kalian yang IPA ada dari FMIPA sampai APPK ya, kelompok IPS atau humaniora ya, Saintek, ada Sosum, atau humaniora kita ada sekolah bisnis manajemen dan fakultas seni rupa dan desain. Ini fakultas-fakultas yang sebetulnya sih kalau saya paparkan itu nggak mungkin ya mengucapkan waktu untuk sampai slide terakhir. Jadi saya cuman baca untuk nanti kalian lihat di slide-nya itu ada link untuk lihat program studi, karena di situ ada yang kalian pelajari apa, prospek kerjanya seperti apa, dan lain-lain. Itu sangat lengkap ya. Saya hanya memaparkan program studi apa aja yang di dalamnya. Jadi FITB ini dulu di bawah FIKTM ya, jadi di bawah Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknik Perminyakan. Kalau di FITB ini khusus untuk di keilmuan kebumiannya. Kalau perminyakan biasanya eksplorasi ya untuk sumber daya alam. Nah di FITB ini yang saya tandai warna kuning dari teknik geologi, meteorologi, geodesi, geomatika, oceanografi, itu kalian nanti kuliahnya di Ganesha 10, ingat ya. Kalau yang pink ini berarti ada kelas paralel di Cirebon, adik-adik ya. Jadi jangan salah pilih. Nanti kalau misalnya pengen yang ada di Cirebon ya oceanografi masuk. Tapi kalau kalian misalnya milih yang kayak program studi lain, nanti yang di Cirebon atau Jatinangor, kuliahnya nggak di Ganesha 10 ya, kecuali yang Jatinangor ada 1 tahun TPB di Ganesha 10. Nah untuk FMIPA ini yang kuning dari matematika, fisika, astronomi itu ada di Ganesha 10. Aktuaria ini sebetulnya program studi baru juga, tapi karena masih di bawah FMIPA, jadi belum ke Jatinangor adik-adik ya. Aktuaria ini biasanya mempelajari ilmu matematika, tapi bidangnya untuk finansial atau keuangan. Nah berikutnya ada SITH. Ya, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ini ada 2 ya, yang biologi mikrobiologi biasanya disebutnya SITH Sains. Kalau yang hijau ini yang kampus Jatinangor biasanya disebutnya SITH Rekayasa adik-adik ya. Nanti tahun kedua kalian pindah ke Jatinangor. Jadi di sini menggabungkan keilmuan bioengineering dengan engineeringnya sendiri ya. Nah ada sekolah farmasi ini biasanya berhubungan dengan obat-obatan, farmasi klinik komunitas sama sains teknologi. Kalau farmasi klinik dan komunitas nanti ada hubungannya kayak hubungan ke pasien, rumah sakit, dan lain-lain. Kalau sains teknologi farmasi biasanya nanti kalian misalnya meracik obat-obatan atau membuat vaksin dan lain-lain, itu nanti ada di sains teknologi farmasi. Nah, kalau pertambangan perminyakan tadi yang saya bilang ini lebih ke eksplorasinya ya. Nah, ini ada yang kelas paralel di Cirebon dari teknik pertambangan, perminyakan, sama geofisika. Nah, kalau yang kuningnya teknik metalurgi, 4-nya nanti kalian kuliahnya di Ganesha 10. Nah, yang berhubungan dengan industri ya, dari mulai pendirian, pengelolaan, dan lain-lain, itu ada di FTI, Fakultas Teknologi Industri. Di sini, yang warna kuning, itu kuliahnya di Ganesha 10. Ada teknik industri, kimia, fisika, manajemen rekayasa industri. Ada kelas paralel untuk kelas teknik industri, programnya ya di Cirebon, dan untuk yang teknik pangan sama bioenergi kemurgi, atau yang kemarin terkenal, kalau dari FTI ini terkenalnya yang kemarin katalis merah putih ya, yang bikin bahan bakar dari kelapa sawit adik-adik.
Nah, kalau yang kalian suka dengan Habibie muda, itu ada di FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Jadi di sini lebih banyak ke mesin ya, kayak lebih banyak ke mesin-mesin dasar ya, kayak termodinamika, terus material, terus manufaktur ya, dan lain-lain. Di sini semuanya ada di Ganesha 10, dari teknik mesin, di Dirgantara, dan material. Nah, yang suka dengan coding, pemrograman ya, terus aplikasi sistem, big data, terus security, terus banyak ya kalau dari STEK, ada teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, ada sistem teknologi informasi, teknik informatika, dan biomedis nanti yang berhubungan dengan untuk engineering kesehatannya. Ini semuanya ada di Ganesha 10. Yang suka dengan fakultas tertua di Indonesia, kita ada FTSL ya, yang teknik sipil lingkungan dan kelautan, ini ada di Ganesha 10. Dan yang teknik pengelolaan sumber daya air, infrastruktur lingkungan, ini nanti di Jatinangor ya. SAPPK ya, ini untuk arsitektur dan perencanaan kebijakan, pengembangan kebijakan. Jadi kalau kalian mungkin tadi PWK itu apa ya? Nah, ini perencanaan wilayah dan kota. Dulunya itu namanya teknik planologi, ada ya, kalau kalian mungkin agak apa ya bedanya. Nah, sama ya, dulunya namanya teknik planologi, cuman berubah nama menjadi perencanaan wilayah kota. Nah, di yang arsitek sama PWK ini ada di kelas Ganesha 10 dan ada di kelas paralel di Cirebon, adik-adik. Nah, itu untuk yang kelompok IPA ya, dari ITB sampai SAPPK. Nah, ITB kita juga punya humanioranya ya. Kalau tadi kebanyakan bekerjanya otak kiri, nah ini otak kanan ya, kebanyakannya humaniora dan lain-lain. Nah, ini ada kita punya FSRD, dan ini salah satu fakultas seni rupa tertua di Indonesia ya. Ini kalau nggak salah 84 ya berdirinya. Nah, di sini kalian bisa menggambar, bikin patung, memahat, dan lain-lain ya. Nanti kalian bikin film-film untuk aplikasi, apalagi kalian di dunia industri itu butuh untuk desain ya, apapun itu, aplikasi apapun itu butuh desain. Kalian cocok kalau suka atau dengan desain ya, atau ngulik ya istilahnya, itu masuk FSRD. Nah, untuk kelas kriya ini menggabungkan biasanya antara seni dan desain ya, jadi sebuah kriya biasanya. Nah, ini ada kelas tambahan atau kelas paralel di Cirebon. Dan satu lagi yang suka entrepreneur, kita ada sekolah bisnis manajemen. Ya, ada manajemen di Ganesha 10 dan ada wirausahaan di Jatinangor. Jadi di sini tuh kalian belajar tentang bagaimana nanti mendirikan sebuah industri, bagaimana jadi CEO ya, marketingnya seperti apa, terus bikin inovasi dan lain-lain. Nah, ini 12 sekolah fakultas yang ada di ITB ya. Jadi kalian nanti ketika sudah tahu program studinya seperti apa, kalian pilih fakultas dan sekolah. Apa? Karena ITB mungkin agak beda dengan universitas lain ya. Ketika kalian memilih ITB di yang USM-nya, yang kalian pilih itu fakultas sekolahnya dulu. Jadi belum memilih, kalau di kampus lain itu jurusan, kalau di kita program studi ya. Jadi nanti kalian memilih program studi baru dilakukan nanti tahun kedua semester 3. Kecuali yang memilih peminatan ITB dari awal ya. Peminatan ITB biasanya nanti ada di SNMPTN sama seleksi mandiri. Nah, kalau peminatan itu biasanya nanti ketika semester 3 kalian tidak bisa memilih program studi yang dituju karena sudah terkunci di program studi peminatan yang kalian pilih. Nah, fasilitas penunjangnya apa aja yang kalian dapat ketika nanti lulus di ITB? Pertama, asrama. Ya, ada di Bandung juga. Di Bandung ada 4 ya. Ada Kinang Pananjung, Sangkuriang, Kanayakan, sama kelas asrama internasional untuk biasanya untuk WNA ya, karena banyak mahasiswa internasional yang kuliah di ITB juga. Cuman kebetulan kalau asrama di Bandung ini sementara sekarang hanya untuk penerima KIP ya, atau Kartu Indonesia Pintar ya, dulunya bidik misi. Ya, kalau di Jatinangor semua mahasiswa Jatinangor sih bisa ya asrama. Nah, perpustakaan kemarin juga baru dapat akreditasi A internasional kita ya, dan jadi kalau kalian cari buku itu sangat banyak, kalian cukup daftar pakai email student atau mahasiswa ITB, itu sudah bisa download apapun jurnal ya internasional kita ya, kayak Scopus, IEEE, dan lain-lain. Fasilitas teknologi informasi, karena kita kampus teknologi ya, jadi ini dikedepankan untuk teknologi dan informasi ya. Jadi kalian nanti di sini selain dapat email ketika masuk dan ketika lulus pun alumni, ketika jadi alumni ITB kita masih terkoneksi ya. Jadi kalian tinggal daftar, nanti ada extension@alumni.itb.ac.id. Di sini juga kalian di kampus Ganesha 10 ini terhubung sama Jatinangor juga ya, terhubung ya oleh namanya hotspot ITB, dan itu 24 jam ya. Jadi kalau kalian butuh koneksi yang cepat dan 24 jam di kampus ITB ya, itu ada ya. Tapi sekarang kalau pandemi, kita mahasiswa atau dosen atau staf itu tidak boleh masuk kampus, adik-adik. Ya. Dan ini termasuk kayak
pembelajaran jarak jauh ya, kayak blended learning dan lain-lain ya untuk teknologi informasi. Nah, kalau klinik BMG ya, Bumi Medika ini kalau kalian nanti merasa kurang enak badan atau sakit, ini cukup murah ya. Kalau dulu-dulu itu 20.000 ya untuk pendaftaran. Dan kalau klinik Pratama itu ada di depan ITB yang baru namanya klinik Pratama, itu dikhususkan untuk pemegang BPJS, adik-adik ya, jadi pemegang kartu BPJS. BK di kalian juga ada bimbingan konseling. ITB kita sudah kerjasama dengan rumah sakit besar juga untuk bimbingan konseling ya, untuk masalah-masalah yang mungkin lebih crowded juga. Nah, Sabuga, nah ini Sabuga biasanya tempat mahasiswa baru masuk ITB dan tempat terakhir mahasiswa baru mahasiswa lama di ITB ya. Jadi biasanya kalau sebelum pandemi itu mahasiswa baru itu ada peresmiannya di gedung ini, ada ya seperti ini. Ini contoh sebelum pandemi. Jadi kalian masuk ITB itu peresmiannya di gedung ini, dan kalian wisuda, ini contohnya wisuda kalian lulus dari ITB juga di gedung ini. Cuman karena sekarang pandemi jadi kalian belum masih semua masih pakai daring ya. Nah, Hotel Sawung-Galing ini hanya sebagai tempat penginapan. Kalau kalian nanti bawa keluarga dan lain-lain ke Bandung boleh nanti ya. Biasanya ada diskon ya untuk mahasiswa ITB atau staf di ITB. Sarana olahraga karena wajib di ITB ini cukup besar juga dan levelnya sudah internasional ya, karena kemarin dipakai untuk SEA Games juga untuk atlet internasional juga. Ini lengkap untuk semua olahraga, lengkap karena ITB olahraganya wajib ada ya mata kuliahnya. Jadi selain sehat rohani, jasmaninya juga kalian harus sehat ya biar nanti hasilnya maksimal untuk belajarnya. Ini contoh-contohnya, dan ini pusat bahasa. Jadi di sini kalian bisa belajar hampir semua bahasa Eropa ya ada. Terus untuk sertifikasi S2 S3 juga ada di sini ya. Kalian lanjut S2 S3 nanti kalian bisa tes juga di sini. Nah, pusat informasi ini sebetulnya kan saya ya dulu biasanya saya di sini, tapi sekarang karena pandemi jadi tidak boleh masuk kampus, jadi biasanya lewat online ya atau via WhatsApp ya untuk informasi. Kalau Pusat Patirum Bosca ini di bawah untuk penelitian dan lain-lain di bawah FMIPA ya, astronomi. Jadi kalian nanti kalau misalnya ada praktikum dan lain-lain untuk astronomi biasanya di sini juga ada ya, dan ini juga untuk kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang astronomi ya. Nah, ini contoh-contohnya. Maaf ya agak kecepatan karena ngejar waktu. Kalau penerbit ini biasanya tempatnya di lokasinya di belakang perpustakaan. Biasanya kalau kalian yang suka menulis buku itu kita bantu untuk penerbitan buku ya, bidang penelitian dan lain-lain. Ada kantinnya juga kalau mahasiswa dari luar itu biasanya ini favorit ya, kalau di Bandung ini termasuk murah ya untuk kantin ya adik-adik. Nah, ini untuk yang muslim kita ada Masjid Salman di Ganesha dan Masjid Al-Jabar di Jatinangor, dan ini yang terakhir TPA Bunda Ganesha. Ini kalau kalian misalnya lagi kuliah ya, terus mau lanjut S2 atau S3 atau mungkin dosen atau staf ya yang sudah nikah dan punya baby dan dua-duanya mungkin kerja di ITB atau ngajar di ITB atau kuliah di ITB, nanti kalian bisa menitipkan bayi atau anaknya di sini ya. Anaknya biasanya di sini ya untuk sebagai penitipan. Nah, itu fasilitas. Nah, ini yang paling banyak ditanya. Untuk biaya. Jadi kalian kuliah di ITB, ini ingat ya, Fakultas Sains, Teknik dan FSRD itu dalam satu semester 12.500.000. Kalau SBM dalam satu semester 20 juta. Ada bedanya kalau Fakultas Teknik FSRD itu dalam 1 tahun 2 semester, ya normalnya 4 tahun 8 semester. Tapi kalau SBM dalam 1 tahun itu 3 semester. Jadi lulusnya kalian 3 tahun dari ITB, ya. Jadi ingat bedanya itu. Nah, kalau untuk yang mandiri, yang SBM sama non SBM itu 25 juta per semester. Tapi ingat ya, kita ada untuk itu namanya uang kuliah tunggal. Jadi hanya 1 kali pembayaran. Ya, tidak ada uang apapun ya, kecuali nanti yang mandiri adik-adik. Nah, untuk yang ekonomi, beasiswa, mohon maaf. Jadi kalian kuliah di ITB, kalau lihat yang tadi mungkin, aduh mohon maaf ya, saya agak kurang mampu. Nah, kalian nggak usah kayak gitu. Karena ITB kita banyak sekali beasiswa, adik-adik ya. Apalagi beasiswa UKT, ini sangat banyak dari yang membutuhkan. Ya. Selain itu kita ada beasiswa ekonomi, ada beasiswa ikatan dinas, sama prestasi. Ya. Jadi kalau prestasi itu biasanya dilihat dari IPK ya. Dan kalau alumni ITB juga jangan salah ya, ini sangat membantu. Dan banyak sekali yang mereka sumbangkan untuk adik kelasnya biar kalian kuliah dan tetap kuliah di ITB. Dan ada juga Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya, atau IOM, itu juga memberikan memberikan beasiswa kepada kalian. Nah, ini contoh-contohnya ya, yang sekarang yang paling banyak itu alumni juga sangat banyak ya. Nah, berikutnya kita ada 80 unit kegiatan dan 40 himpunan mahasiswa. Kalau di kalian ada OSIS ya, kalau di kita ada kabinet mahasiswa dipimpin oleh 1 orang presiden dan kementeriannya. Jadi kalau ITB ini orang luar biasanya nyebutnya miniaturnya Indonesia. Kenapa? Karena di sini dari keragaman agama, suku, budaya, dan lain-lain itu lengkap di ITB adik-adik ya. Dan di ITB juga kalau nanya ke alumninya sangat-sangat asri ya, sangat nyaman kalau kalian kuliah di sini ya.
Nah, ini untuk di bidang keagamaan kita lengkap ya untuk unit kegiatannya. Di bidang keilmuannya juga kalian bisa sharing tentang keilmuan kalian, kita ada juga. Dan ini di bidang pendidikan atau kajian, biasanya kalau di sini itu unitnya kita selain sharing keilmuannya, juga kalian bisa nanti ikut prestasi untuk nasional atau internasional ya. Contohnya kemarin kita juara hampir menyabet semua medali emas di MIPA ya, ONMIPA 2020 kemarin. Nah, seperti itu. Kayak PSM itu paduan suara 2017-2018 itu sering nyabet keliling Eropa sampai nyabet 8 medali emas ya untuk paduan suara. Nah, seperti itu. Jadi kalian selain contohnya kalau yang paduan suara itu keliling benua Eropa gratis, kalian dapat prestasi juga adik-adik. Nah, ini contoh-contoh untuk bidang kajian ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalian nanti selain sharing ilmu di sini, dapat prestasi juga ya. Bisa internasional loh ya, go internasional. Nah, ini contoh di bidang kesenian, kita dari Sabang sampai Merauke hampir ada ya, karena kita tadi miniatur Indonesia, hampir semua provinsi mewakili adik-adik. Ini nanti kalian tinggal baca aja ya. Ini ada di web kemahasiswaan juga ada. Nah, ini contohnya yang paduan suara ya. Ini sudah keliling Eropa ya dulu itu. Gratis adik-adik. Nah, kalau di bidang media, karena kita medianya sekarang online, kalian ada di zaman milenial, semua biasanya dilakukan oleh streaming ya. Baik itu radio, baik itu televisi, baik itu majalah, ya, dan lain-lain. Dan ini olahraga, karena kita olahraga juga wajib ya di ITB, dan termasuk olahraganya banyak untuk unit-unitnya, ada dari luar juga, ya, contohnya Aikido. Nah, ini ya, ini contoh-contohnya. Waktu saya berapa menit lagi, Mbak? Waktunya berapa menit lagi? 3 menit lagi, Pak. Oh, 3 menit lagi ya. Ya, Nah, ini untuk ya, makasih. Ini terakhir kok ya. Ini ada himpunan mahasiswa. Jadi kalau kalian di OSIS ada himpunan-himpunan kayak Pramuka dan lain-lain, di ITB juga beda lagi kalau itu unitnya. Kalau di sini itu ada semacam junior atau senioro ya. Kalau di ITB namanya juniornya juniro, kalau seniornya itu seniro. Jadi di sini itu di tiap program studi itu biasanya ada namanya himpunan ya. Himpunan itu biasanya dibedakannya oleh jaket ya, jaket himpunan biasanya dan logonya. Dan di situ selain kalian belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang disiplin, juga belajar tentang keilmuannya ya. Itu yang bakal dicontohkan oleh namanya seniro ya, atau senior kalian ke juniornya atau juniro. Biasanya ini di tahun kedua untuk namanya ospek ya. Tapi ospeknya sekarang sudah tidak boleh ada kekerasan ya. Jadi kalian nanti kalau dibentak-bentak itu kan namanya juga ngetes mental kalian ya. Seperti itu, dan disiplin kalian nanti untuk waktu dan lain-lain. Jadi nanti setelah dapet atau lolos di ospek himpunan atau osjuri namanya kalau di ITB, ini kalian dapat jaket kebanggaan ya, atau jaket kebesaran tiap-tiap himpunan. Ini contohnya yang teknik perminyakan, yang bawah itu mesin. Jadi kalau kalian di sini itu biasanya kalau sudah dapat jaket jurusan atau himpunan, ini biasanya dipakai kemana-mana untuk acara apapun adik-adiknya, karena bangga ya. Dan kalau level senior itu biasanya kelihatannya dari jaketnya yang sudah lusuh, lecek ya, bahkan ada yang robek masih dipakai karena bangga ya. Kalau junior itu baru. Nah, di situ juga kalian ada semacam norma-norma ya, kalau ketemu, oh ini senior saya, ada tata krama seperti apa ya, beda. Nah, ini yang terakhir, ini ada wisuda ITB. Jadi ingat, kuliah di ITB itu kalian normalnya 4 tahun, ya, tidak normalnya 6 tahun. Jadi kalau lebih dari 6 tahun kalian kita DO ya. Jadi harus lulus tepat waktu ya, atau boleh juga lulus pada saat yang tepat ya, 6 tahun. Nah, nanti ini contoh sekarang wisuda. Ini kalau yang bawah, yang saya tandai yang bawah ini contoh waktu sebelum pandemi. Jadi tadi di Gedung Sabuga ya. Nah, kalau di sekarang karena kita komitmen untuk tidak melakukan acara-acara offline, jadi kita ada acara wisudanya pun daring ya, daring. Ini contohnya yang wisuda kemarin 2019 kemarin. Nah, kalau ini contoh yang sebelum pandemi, jadi yang waktu sebelum pandemi itu kita sangat-sangat meriah karena di ITB ini kita namanya arak-arakan kampus, ini tradisi yang dari dulu mendarah dagingnya untuk alumni ITB, dan ini acaranya dari dulu sampai sekarang masih ada dan seru ya ini. Dan biasanya malamnya itu ada satu lagi acara namanya Sukwiz atau syukuran wisuda ya. Ini seru juga nanti ya. Nah, itu, dan ini kalau kalian nanti mau bertanya secara khusus, ini sosial media, kebetulan saya adminnya juga Dede ya, yang official ya, dari Instagram, Twitter, sama ada Facebooknya juga. Nah, kalau bertanya khusus untuk ujian saringan masuk, kalian boleh tanya yang usm.itb atau di ITB, atau lainnya ini akademik.itb ya.
Dan ini karena waktunya diburu sangat cepat, jadi saya agak cepat. Ini slide terakhir yang paling enak saya lihat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terlalu cepat ya adik-adik. Terima kasih. Nanti sesi tanya jawab, silahkan nanti tanya Pak Irfan sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Asep atas pemaparannya. Sangat tepat waktu Pak. Luar biasa Pak. Oke, terima kasih atas Pak Asep atas pemaparannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, ini tadi Pak Asep request untuk langsung raise hand aja dan mengungkapkan pertanyaannya. Jadi, Boleh. untuk yang ingin bertanya, boleh raise hand dari sekarang. Tes dulu Pak Irfannya, Mbak. Oh Ada iya, nggak? untuk Pak Irfan tadi sudah Oh, ada. hadir. Siap Pak Irfan. Sudah Ya. masuk. Silakan sama Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Halo, Ya. selamat siang. Bapak, apakah berkenan untuk on cam mungkin Kak? Pak? Kebetulan lagi nggak bisa, saya sedang ada di luar ya. Oke, baiklah, jadi baik. mungkin saya memperkenalkan diri saja terlebih dahulu. Silakan, Saya Pak. Irfan Kristiawan, saya adalah Kepala Subdirektorat Administrasi Penerimaan Mahasiswa di Direktorat Pendidikan ITB. Ya, ini kelihatannya sebelum ada yang raise hand, sudah ada yang bertanya nih, kelihatannya satu. Menanyakan tentang rapot. Berapa nilai rapot rata-rata untuk masuk ke ITB dari kelas 10 sampai terakhir? Nah, ini pertanyaan menarik. Tapi saya jawabnya juga mungkin seperti ini. Setinggi mungkin. Kenapa setinggi mungkin? Karena nilai rapot di setiap sekolah itu berbeda. Ya. Nah, dan kadang-kadang jangankan nilai rapot di setiap sekolah, di dalam sekolah, di kelas yang berbeda, nilai rapot itu bisa berbeda. Jadi ya, kalau Anda ingin masuk ITB, coba lihat posisi Anda di sekolah Anda. Gitu. Apakah Anda termasuk 5% terbaik di sekolah, di jurusan atau di bidang studi yang Anda ambil? Nah, kalau ya, nah itu ada kemungkinan yang cukup besar untuk Anda bisa lulus di ITB, terutama melalui SNMPTN. Tapi bila tidak, ya mungkin Anda harus berjuang lebih keras lagi. Ya, itu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Oke, terima kasih, ada Pak. beberapa pertanyaan lain ya. Ini teman-teman ternyata lebih chat. nyaman. Ya, lebih nyaman banyak lewat chat. Oke, langsung diketikkan lewat chat. Oke, saya langsung jawab saja ya. Oke, silakan, Pak. Ya. Untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, nilai rapot SMA yang menjadi kriteria penentuannya apa? ITB berpendapat bahwa semua nilai yang dipelajari di sekolah adalah penting. Jadi kalau ditanya nilai apa yang penting, semua penting, gitu ya. Oke. Lalu berapa perbandingan siswa yang mendaftar dengan siswa yang diterima? ITB rata-rata 1:20, ya. Tapi tergantung jalur seleksi. Jadi Anda harus memperhatikan beberapa hal kalau untuk melihat persaingan untuk masuk ke ITB ya. Jadi yang perlu Anda lihat adalah terutama ya data yang kami namakan sebagai tingkat kesulitan relatif. Data tersebut adalah gabungan dari data jumlah peminat dan penerimaan serta kira-kira nilai seleksi ya. Jadi kami tidak hanya melihat keketatan dari peminat, tapi juga melihat keketatan dari nilai seleksi. Karena bisa saja ada program studi atau fakultas yang peminatnya mungkin sedikit, tapi nilainya tinggi semua, gitu ya. Atau sebaliknya ada program studi atau fakultas yang peminatnya banyak, tapi tidak terlalu tinggi nilainya. Nah, itu akan berpengaruh pada tingkat kesulitan relatif tadi. Lalu ada yang menanyakan, apa keunggulan aktuaria di ITB dibanding universitas lain? Di ITB, aktuaria adalah program studi baru, kami belum bisa menyampaikan informasi mengenai keunggulan atau kekurangan. Nah, untuk aktuaria, kuliahnya masih di kampus Ganesha di Kota Bandung. Nah, ada informasi yang saya dapat, uang kuliah di SBM berbeda. Ya, memang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, biaya pendidikan di SBM memang lebih mahal dibanding biaya pendidikan di fakultas-fakultas lain yang sifatnya sains dan teknik atau seni rupa. Karena memang program pendidikannya berbeda. Pertama, semesternya memang dipadatkan. Jadi dalam 1 tahun ada 3 semester. Anda bisa lulus lebih cepat. Kemudian pembelajaran di SBM, karena memang ini sekolah bisnis ya, akan banyak praktek-praktek yang melibatkan proses manajemen atau maintaining atau creating business, ya otomatis itu memerlukan dana dan modal. Otomatis ya memang biaya pendidikan terpaksa menjadi lebih tinggi. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Kemudian keketatan tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kalau di astronomi atau kewirausahaan, bisa dilihat juga di data ya, nanti bisa menghubungi langsung laman usm.itb.ac.id untuk melihat data tingkat kesulitan relatif tersebut. Anda bisa masuk ke bagian program sarjana. Nah, di sana selain ada beberapa jalur seleksi yang kami laksanakan, juga ada informasi mengenai tingkat kesulitan relatif tersebut. Demikian juga kalau di biologi ya. Nah, di sini ada yang menanyakan biologi engineering. Ya. Oke. Nah, kalau engineering untuk bidang biologi di ITB ada di bawah pilihan SITH atau Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, program rekayasa. Nah, fakultas ini terletak di Jatinangor ya. Nah, di situ ada beberapa program studi, ada rekayasa hayati, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, dan teknologi pasca panen. Nah, di situ adalah biologi terapan ya, engineering. Arahannya terutama ke pertanian dan kehutanan. Oke, ada pertanyaan lain. Apakah anak IPS boleh lintas jurusan ke astronomi saat SBMPTN? Jawabannya kalau tahun 2019 dan sebelumnya bisa. Karena pada saat SBMPTN ada ujian tentang kompetensi akademik bidang IPA. Tapi di tahun 2020 kemarin, terkait adanya pandemi COVID, ujian tersebut dihapuskan oleh LTMPT, sehingga ITB dan beberapa perguruan tinggi lain menetapkan batasan bahwa yang bisa masuk ke bidang sains dan teknik hanya siswa dari jurusan IPA. Lalu, apakah ada biaya yang perlu dibayar selain biaya semester? Tidak ada jawabannya. ITB menganut uang kuliah tunggal, sehingga biaya pendidikan di ITB hanya berupa UKT yang dibayarkan per semester. Untuk para peserta seleksi mandiri dan kelas internasional, ITB juga menetapkan biaya yang dinamakan sebagai iuran pengembangan institusi, dibayarkan sekali saja di awal dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, biaya ini bukan biaya pendidikan, melainkan bantuan untuk rekan-rekan Anda yang berasal dari jalur seleksi lain yang memang kurang mampu, ya. Makanya dinamakan iuran pengembangan institusi, bukan biaya pendidikan. Lalu, apakah IUP ITB membutuhkan tes SAT? Ya, betul. Untuk mengikuti International Undergraduate Program di ITB, persyaratannya ada 3. Yang pertama adalah nilai rapot sebagai rekam jejak Anda selama SMA. Yang kedua adalah sertifikat IELTS atau IBT TOEFL. Saya tekankan ya, untuk TOEFL hanya diterima IBT atau Internet Based Test. Yang ITP atau Paper Based atau TOEFL lain yang nilainya ratusan itu nggak bisa dipakai ya. Nah, dan kemudian satu lagi SAT. Nah, itu yang dipakai ya. Jadi ada 3 dokumen yang merupakan materi penilaian. Saya sebutkan materi penilaian, kenapa? Nilainya tidak dibatasi kecuali bahasa Inggris. Namun demikian, makin besar nilainya, akan makin besar peluang kelulusan Anda di ITB. Apakah ada potongan untuk UKT di ITB? Ya. ITB memberikan beasiswa UKT bagi mahasiswa yang kurang mampu, terutama untuk lulusan jalur nasional, SNMPTN dan SBMPTN. Untuk lulusan seleksi mandiri dan kelas internasional tidak diberikan beasiswa UKT. Ini juga sudah saya jawab tentang uang gedung atau uang sumbangan. Ya, di ITB diberlakukan apa yang namanya iuran pengembangan institusi. Lalu, apakah ada student exchange? Jawabannya ya. Untuk tahun-tahun yang lalu, student exchange hanya dilaksanakan ke perguruan tinggi mitra ITB di luar negeri. Namun demikian, mulai tahun 2019 ini, karena adanya program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Depdikbud, Anda juga bisa melakukan student exchange ke wilayah timur Indonesia, ke beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah timur Indonesia. Nah, apakah jika 5% orang tersebut lebih memilih ke universitas swasta atau ke luar negeri? Apakah yang di bawah 5% tersebut memiliki peluang bersaing? Tentu saja masih, walaupun 5% yang tadi juga memilih ke ITB, tentu saja masih. Kenapa? Karena Anda bersaing secara nasional. Kita tidak tahu saingan Anda di sekolah lain seperti apa, ya kan? Nah, kami juga tidak bisa memprediksi di ITB. Sehingga peluang tentu saja masih ada. Sehingga kalau kelewat SNMPTN,
Kalau Anda lihat ketentuannya, yang boleh ikut SNMPTN itu adalah 50% terbaik dari sekolah dengan akreditasi A. Ya. Jadi sebenarnya sampai 50% terbaik Anda masih punya peluang untuk bersaing. Namun demikian, makin tinggi prestasi Anda, makin tinggi posisi Anda di sekolah, akan makin besar peluang Anda untuk lulus di perguruan tinggi negeri, termasuk salah satunya di ITB. Untuk kelas internasional, apakah ada double degree? Pada dasarnya seluruh program studi yang ditawarkan di ITB ini sifatnya single negeri. Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk double degree. Namun demikian, kalau Anda ikut salah satu program exchange dengan perguruan tinggi mitra ITB di luar negeri, ada beberapa perguruan tinggi yang memang menawarkan program double degree. Namun biasanya sangat terbatas. Hanya ditawarkan pada mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki prestasi outstanding atau extraordinary, atau dianggap oleh perguruan tinggi mitra tersebut mampu memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan di perguruan tinggi mitra. Jadi bukan ITB yang menentukan ya, tapi mitra di luar negerinya yang menawarkan. Apa bedanya kampus Cirebon dan kampus Ganesha, terutama FTTM? Bedanya adalah lokasi, Dek. Jadi di FTTM Ganesha maupun FTTM Cirebon masing-masing memiliki program studi sendiri, di mana program studi yang ada di Cirebon merupakan kelas paralel dari program studi yang ada di Ganesha. Di FTTM Kampus Ganesha ada program studi teknik perminyakan, teknik pertambangan, teknik geofisika, dan teknik metalurgi. Program studi yang sama juga ada di kampus Cirebon. Namun demikian, secara administrasi, kedua kampus ini masing-masing saling berdiri sendiri. Nah, sehingga siapa yang sudah diterima di kampus Cirebon tidak bisa pindah ke Ganesha, atau sebaliknya, yang sudah diterima di Ganesha tidak bisa pindah di Cirebon. Tapi statusnya Anda sama. Lulusannya nanti akan jadi lulusan ITB, wisudanya pun nanti akan sama, tetap di Sabuga, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Asep Kurnia. Nah, kemudian, apakah ITB bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan? Sehingga setelah wisuda bisa langsung kerja? Tidak jawabannya. ITB memang bekerja sama dengan banyak industri di Indonesia maupun di luar Indonesia. Namun sifatnya adalah untuk mendukung pembelajaran. Anda tidak akan langsung ditempatkan. Mengapa? Prospek kerja itu tergantung pada diri Anda sendiri. Karena faktor yang menentukan Anda bisa bekerja atau tidak, itu bukan hanya hard skill yang Anda peroleh di perguruan tinggi, tapi banyak faktor lain, terutama soft skill. Ya, jadi kemampuan Anda bekerja sama, kemampuan Anda membentuk networking, kemampuan Anda bekerja dalam tim, dan selainnya. Banyak hal ya. Jadi ITB tidak akan menempatkan Anda langsung untuk bekerja. Lalu bagaimana cara mendapatkan beasiswa di ITB? Nah, beasiswa di sini mungkin perlu saya spesifikasi ya, ada dua. Ada yang terkait penerimaan mahasiswa baru, dan ada yang tidak terkait penerimaan mahasiswa baru. Kalau yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, beasiswa UKT tadi ya, pada saat Anda diterima di ITB, mendaftar ulang sebagai mahasiswa ITB, Anda bisa mengajukan permohonan beasiswa UKT. Tapi kalau Anda tidak mengajukan permohonan beasiswa UKT pada saat pendaftaran mahasiswa baru, karena sesuatu dan lain hal, misalnya secara ekonomi Anda memang mampu, atau Anda lulus ke ITB melalui jalur yang tanpa subsidi, ya, seperti IUP atau seleksi mandiri. Nah, Anda masih bisa mengajukan beasiswa lain di ITB setelah menjadi mahasiswa. Anda bisa menghubungi Direktorat Kemahasiswaan ITB, nah di situ banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di ITB. Seperti mungkin tadi yang sudah disinggung Pak Asep, ada beasiswa yang dari alumni, dari perusahaan-perusahaan atau industri mitra ITB, ada juga yang dari ikatan alumni orang tua, dari ya banyak sumber beasiswa ya. Ada yang dari ITB sendiri juga masih banyak. Ada yang terkait ekonomi dan ada yang terkait dengan prestasi Anda selama kuliah. Oke, apakah anak IPS bisa masuk aktuaria? Ini tadi sudah kita bahas, di mana aktuaria itu di bawah FMIPA, sifatnya sains dan teknik, ya. Untuk tahun 2020 ini memang siswa dengan pilihan bidang studi IPS tidak bisa masuk ke sains dan teknik, ya.
Saya nggak tahu tahun depan bagaimana kebijakan LTMPT, kita lihat informasi yang mungkin nanti baru akan diterbitkan sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2021. Tips dan triks masuk ITB. Masuk ITB mah gampang. Mohon maaf ya, saya orang Sunda. Masuk ITB itu gampang. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda memiliki kompetensi akademik yang cukup, sehingga ITB yakin bahwa Anda bisa lulus dengan baik dan tepat waktu di ITB. Nah, itu. Yang sulit untuk masuk ITB adalah bersaing dengan rekan-rekan Anda yang juga memiliki kompetensi tersebut. Ya, itu. Jadi, untuk masuk ITB, sederhana saja, tips dan triknya, kuasai dengan baik seluruh mata pelajaran yang Anda pelajari di SMA. Sebaik mungkin. Sebaik yang bisa Anda kuasai. Itu saja. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, berapa rata-rata passing grade di ITB melalui SBMPTN? Oke, ini yang perlu saya garis bawahi. Passing grade adalah informasi yang sangat menipu. Ya, sekali lagi saya bilang, passing grade adalah informasi yang sangat menipu. Karena arti dari passing grade adalah nilai terendah dari mahasiswa yang bisa diterima di ITB melalui salah satu jalur seleksi pada saat seleksi tersebut selesai dilaksanakan. Artinya kalau di tahun 2020, passing grade tahun 2020 adalah anak dengan nilai terendah yang diterima di ITB. Ya. Nah, sekarang begini, kenapa saya sampaikan bahwa nilai passing grade tersebut menipu? Suatu tahun, saya ambil 2 tahun yang lalu ya, 2018. Saya ambil contoh salah satu fakultas yang peminatnya sangat tinggi di ITB, yaitu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ini peminatnya banyak. Nilainya tinggi-tinggi. Maka pada tahun 2018 tersebut, nilai terendah yang diterima di STEI ini, karena mungkin peminatnya ada, katakanlah, 5.000, sementara yang diterima cuma 500, maka anak dengan ranking 500 dari 5.000 peminat, itu nilainya tinggi. Nah, tahun berikutnya, karena semua orang tahu nilai tersebut, passing grade pada tahun 2018 tersebut, takut, wah saya nilainya nggak setinggi itu. Maka pemilih stay sedikit. Nah, pemilih stay sedikit ini bisa jadi nilainya semua tidak terlalu baik. Apa yang terjadi? Ya kapasitas 500 tersebut akan tetap dipenuhi di tahun 2019. Namun demikian, nilai anak ke 500 tersebut tidak setinggi pada tahun 2018. Namun, hal yang sebaliknya bisa terjadi. Ya memang semua takut memilih stay, ya karena tahun lalu passing grade-nya tinggi, jadi hanya sekitar 1.000 anak dengan nilai tertinggi yang memilih stay. Akibatnya, nilai anak ke 500 jauh lebih tinggi daripada tahun 2018. Ini tidak dapat dipastikan. Betul nggak? Ya, betul kan? Kita tidak dapat memprediksi nilai penerimaan tahun berjalan dengan mempergunakan nilai penerimaan tahun lalu. Makanya passing grade tidak pernah diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi siapa sih sebenarnya yang menerbitkan nilai passing grade? Kalau boleh saya bilang, bimbel biasanya. Bimbingan belajar. Jadi mohon tidak dipercaya ya nilai passing grade. Anda lebih baik memperhatikan informasi mengenai tingkat kesulitan relatif, seperti yang saya sampaikan tadi, atau kalau Anda ingin lihat data perguruan tinggi lain selain ITB, Anda bisa memperhatikan data yang diterbitkan LTMPT. Biasanya LTMPT pada saat pelaksanaan SNMPTN atau SBMPTN itu menerbitkan data keketatan ya penerimaan dan peminat 3 tahun terakhir. Dengan mempergunakan tren 3 tahun terakhir, mungkin Anda bisa berstrategi di mana posisi saya bila ingin memilih program studi atau fakultas tertentu di perguruan tinggi tertentu. Ya, demikian ya. Jadi mohon jangan percaya passing grade. Nah, kemudian apakah benar di ITB ada fast track? Jawabannya benar. Ya. Program fast track adalah program di mana seorang mahasiswa ITB bisa mempercepat kelulusannya di program magister dengan cara
pada tahap-tahap akhir program sarjana sudah mulai mengambil kuliah di program magister. Namun demikian, persyaratan untuk memperoleh program fast track ini cukup ketat. Karena yang pertama harus memiliki prestasi tinggi ya, nggak boleh ada kuliah di sarjana yang nggak lulus, kemudian udah ngambil kuliah program magister, gitu ya. Lulus dulu kuliah sarjananya dengan baik. Anda boleh ngambil SKS lebih dari batas ya kalau di ITB. Kalau di ITB rata-rata SKS itu bebannya sekitar 18 SKS per semester. Anda boleh maksimum ngambil dalam satu semester itu 22 SKS. Sehingga Anda bisa menyelesaikan 144 SKS yang disyaratkan untuk program sarjana secara lebih cepat dari 8 semester. Sehingga di semester terakhir Anda udah bisa ngambil SKS untuk program magister. Namun nilai Anda harus baik. Harus lulus dengan baik tentu saja. Ya, ini program fast track ya, sehingga kalau normalnya Anda kuliah di ITB itu 4 tahun program sarjana dan 2 tahun program magister, total 6 tahun untuk lulus sebagai master ya di ITB. Melalui program fast track ini Anda mungkin bisa lulus dalam waktu 5 tahun, sudah jadi master ya, sudah jadi magister. Itu yang dinamakan program fast track. Lalu tadi dikatakan pemilihan jurusan setelah 1 tahun, kecuali yang peminatan. Oke, ini saya perlu jelaskan dulu ya beberapa hal. Yang pertama, ITB itu menerima mahasiswa itu tidak di program studi, tapi di fakultas atau sekolah yang menaungi program studi yang bersangkutan. Saya ambil contoh, Anda kalau misalnya berminat ke program studi fisika atau program studi matematika, itu Anda di ITB harus diterimanya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Ya, nanti sesudah 1 tahun Anda kuliah mengikuti program TPB di ITB, Anda baru bisa memilih apakah Anda mau ke matematika atau fisika, atau ke program studi lain yang ada di FMIPA tersebut. Ya, seperti itu. Namun demikian, untuk jalur seleksi SNMPTN dan seleksi mandiri, ITB membuka program peminatan untuk para calon mahasiswa yang memang berminat ke program studi tertentu. Program studinya hanya 12 yang ditawarkan di program peminatan. Kalau saya ambil tadi contoh FMIPA, di FMIPA dari 6 program studi yang ditawarkan hanya ada 2 yang ditawarkan di program peminatan, yaitu kimia dan astronomi. Sementara program studi lainnya seperti matematika, fisika, aktuaria, itu tidak ditawarkan di program peminatan. Maaf ya, tadi MIPA 5 ya, bukan 6 ya, saya salah sebut. Jadi kalau Anda berminat ke program studi kimia melalui SNMPTN atau seleksi mandiri ITB, Anda boleh memilih program peminatan. Sehingga nanti pada saat lulus seleksi, Anda sudah dicatat sebagai nanti Anda akan melanjutkan kuliah di program studi kimia atau program studi astronomi. Gitu ya. Nah, namun demikian Anda tetap ikut program TPB. Ikut program TPB bersama teman-teman Anda yang tidak ikut program peminatan. Hanya saja pada saat akhir tahun pertama, teman-teman Anda sibuk memilih program studi, Anda nggak perlu. Kelemahannya adalah bila Anda berubah pikiran, Anda juga tidak bisa melakukan perubahan program studi. Jadi tiba-tiba nih, tadinya udah milih peminatan kimia, tiba-tiba melihat, kayaknya aktuaria menarik. Nah, sayang sekali itu tidak bisa dilakukan ya. Tidak bisa pindah. Oke. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang terlewat oleh saya, boleh langsung disampaikan? Oke, kebetulan ini untuk waktunya juga udah habis, Pak Irfan. Luar biasa sekali, Pak. Iya, menjawabnya luar biasa cepat, jelas, dan tepat. Seperti itu. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan jawaban dan puas atas jawaban Pak Irfan dan juga pemaparan dari Institut Teknologi Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, apabila teman-teman masih ingin tanya-tanya, link dan juga sumber informasi sudah disertakan pada kolom chat oleh registran 2. Jadi bisa dicatat, teman-teman, supaya tidak ketinggalan, seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri sesi Bidikti Week bersama Institut Teknologi Bandung pada kali ini. Terima kasih juga untuk para narasumber dari Pak Asep dan juga Pak Irfan, karena sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk menerangkan tentang ITB. Sebelum sesi ini berakhir, akan ada polling yang akan ditampilkan di layar
Bapak Ibu, silahkan untuk mengisi polling tersebut tentang satisfaction terhadap sesi ini. Mulai teman-teman diisi pollingnya, ya bagaimana penyampaian narasumber dan juga tentang Bidik TV kali ini. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah setia untuk mengikuti sesi kali ini. Semoga semua informasi yang disampaikan bermanfaat bagi saat ini maupun ke depannya, karena memang penentuan perguruan tinggi dan juga program studi ini sangat berpengaruh dan juga membawa masa depan kita itu ditentukan juga dari sini, bener ya Pak Asep ya. Jadi ini krusial sekali untuk teman-teman. Luar biasa, terima kasih karena teman-teman sudah berpartisipasi pada sesi kali ini. Dan jangan lupa juga apabila teman-teman yang lain ada yang belum dapat hadir pada sesi kali ini, boleh teman-teman rekomendasikan untuk saling kirim linknya aja teman-teman, linknya ITB disaling kirim kemana supaya semuanya mendapatkan informasi yang kredibel dan juga dari sumber yang terpercaya tentunya. Gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa diisi vote-nya. Oke, kami tutup vote-nya. Terima kasih teman-teman karena sudah mengisi. Sebelum sesi berakhir, kami ingin mengapresiasi juga bagi para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Kami akan menampilkan sertifikat. Ya, terima kasih untuk Bapak Asep dan juga Bapak Irfan karena sudah memaparkan dengan sangat jelas dan sangat cepat tentunya. Iya, karena waktu yang terbatas juga ya Pak ya, luar biasa. Oke, sebelum berakhir, mari kita mengabadikan momen ini dengan foto bersama ya teman-teman ya. Kapan lagi kita foto bersama dengan orang-orang dari ITB langsung nih, dari Pak Asep dan juga Pak Irfan. Yuk kita on cam semuanya. Buat teman-teman, ayo rapikan rambutnya, rapikan segala-galanya, bajunya mungkin, ada yang mau dandan dikit. Oke, kita on cam, saya tunggu 1 menit lagi, sudah pada on cam ya semuanya kelihatannya. Kita langsung foto, pasang senyum terbaik kalian, saya hitung 3 sampai 1, 3, 2, 1. Tahan ya teman-teman ya. Oke, lagi ya teman-teman ya. Tahan ya, tahan. Oke, pasang senyum lagi. 3, 2, 1. Tahan teman-teman. Ini ada berslide-slide nih, kebetulan nih, karena kita rame banget ya di sini. Oke, 1 kali lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada sesi kali ini. Kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih apabila ada KIKL, alumni Loyola yang sekarang berkuliah di ITB maupun yang sudah alumni dari ITB yang juga hadir pada sesi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dari semuanya yang sudah meramaikan pada sesi hari ini. Semoga sesinya bermanfaat. Happy weekend, happy Sunday. Dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih para narasumber dan juga terima kasih semua. Izin live ya. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Happy Sunday, happy weekend.